Assalamualaikum anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi statistik antara lain tentang menentukan rata-rata, median, dan modus. Untuk yang pertama, kita akan belajar menentukan min atau rata-rata. Contohnya misalkan berat badan ini dalam satuan kilogram, sekelompok siswa kelas 1 SD, misalkan datanya adalah 25, 30, 20, 35, 25, dan 20. Kemudian kita diminta untuk menghitung rata-rata berat badan tersebut. Cara menjawabnya adalah yang pertama, kita jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi 25 ditambah 25 ditambah 30 tambah 20 tambah 20 tambah 35 ditambah 25 ditambah 20. Jumlahnya ini adalah 200. Kemudian banyak data itu di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di bawah adalah banyaknya data 8. Sehingga 200 dibagi 8, maka rata-ratanya adalah 25. Nah, kemudian jika ada pertanyaan berikutnya, berapakah siswa yang memiliki berat badan di bawah rata-rata? Rata-ratanya adalah 25. Siswa yang memiliki berat badan di bawah rata-rata, kita perhatikan data di atas. Berarti angka yang berada di bawah 25 adalah 20. Di sini yang memiliki berat badan 20 berapa orang? 1, 2, dan 3. Maka jawabannya siswa yang memiliki berat badan di bawah rata-rata adalah 3. Ya, soal yang kedua ini kita masih membahas mengenai min atau rata-rata. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah data menunjukkan berat badan sekelompok siswa dalam kilogram sebagai berikut. 25, 25, 30, 20, 20, X 25, 20. Dan rata-rata berat badan adalah 25 kg. Maka berapakah nilai X? Jadi di sini nilai rata-ratanya sudah diketahui adalah 25. Yang ditanyakan adalah nilai X. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Min, simbolnya seperti ini. Min sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Minnya sudah diketahui adalah 25 kg. Maka min ini bisa kita tuliskan adalah 25 kg. Jumlah semua data yang ada di atas kita jumlahkan. 25 ditambah 25 tambah 30 tambah 20 tambah 20 ditambah 25 ditambah 20 ditambah X. Biar lebih memudahkan dalam berhitung, maka X-nya kita taruh di paling belakang. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyaknya data adalah 8. Sehingga seperti ini cara penulisannya. Kemudian min 25 sama dengan kita jumlahkan semua ini. Hasilnya adalah 165 ditambah X dibagi dengan banyaknya data yaitu 8. 25 dikali 8 adalah 200. Sama dengan 165 ditambah X. 165 ditambah X ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dijumlahkan karena bukan suku yang sejenis. Sehingga 200 dikurangi 165. Sehingga X nilainya adalah 35. Untuk mengetahui benar atau salah jawaban kita dapat mengeceknya dengan menggantikan nilai X ini dengan angka 35. 25 ditambah 25 tambah 30 tambah 20 tambah 20 ditambah 25 ditambah 20 ditambah dengan 35. Hasilnya adalah 200. 200 dibagi 8 sama dengan 25. Sehingga jika X jawabannya ada 35, maka nilainya adalah benar.
Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai rata-rata atau min. Sekarang kita akan membahas mengenai median atau nilai tengah. Nah, misalkan di sini ada datanya itu ganjil. Jadi nanti beda cara menentukan nilai tengah antara data yang ganjil dengan data yang genap. Sekarang kita akan membahas dengan data yang ganjil dulu. Data yang ganjil misalkan di sini ada 20, 15, 10, 25, 20, 30, 35, 15, 20. Cara yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu angka-angka tersebut dari yang kecil ke yang besar. Sehingga menjadi 20, 15, 15, 20, 20, 20, 25, 30, 35. Kalau kita hitung ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ganjil. Maka ini adalah soal yang paling mudah untuk menentukan ME-nya. Kita tulis di sini 1. Kemudian di sini juga 1. Sini 2. Ini 2. Kita mencari nilai tengah. Ini 3. Sini juga 3. 4. Sini 4. Maka data yang kelima ini adalah nilai tengahnya. Ya. Nilai tengahnya berarti 20. Atau kamu bisa menggunakan rumus, yaitu XN ditambah 1 dibagi 2. Apa XN ini? XN ini adalah banyaknya data. Datanya tadi banyaknya adalah 9. Maka 9 ditambah 1 adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Suku yang kelima. Suku yang kelima itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilainya adalah 20. Kamu mau pakai cara yang seperti ini atau pakai rumus seperti ini, nilainya akan sama. Nah, kalau tadi sudah membahas menentukan nilai tengah untuk data yang ganjil, sekarang kita bagaimana cara menentukan nilai tengah jika datanya genap? Contohnya seperti ini. 20, 10, 30, 40. Sama, cara yang pertama adalah mengurutkan terlebih dahulu dari yang data terkecil ke data yang terbesar. 10, 20, 30, 40. Nah, maka ini adalah suku yang pertama nih, data pertama, data kedua. Di sana juga kita belah menjadi 2 gini ya. Ini pertama, ini kedua. Ternyata di sini tidak ada tengah-tengahnya. Gimana caranya? Maka antara 20 dan 30 ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 50. 50 kita bagi 2, hasilnya adalah 25. Seperti itu caranya. Atau kalian bisa menggunakan rumusnya. Menentukan rumus bila datanya genap, yaitu menentukan median adalah setengah dikali dengan banyaknya data dibagi 2 ditambah banyaknya data dibagi 2 ditambah 1. Seperti ini, setengah, kemudian banyaknya data itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 4 dibagi 2 ditambah 4 dibagi 2 tambah 1. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi X2 ditambah 4 bagi 2 kan bisa adalah 2. Nah, 2 ini ditambah 1, 3. Atau seperti ini, setengah X2 ditambah X3. Nah, X2-nya itu berapa toh? Nah, X-nya 2 itu adalah 20. X3-nya adalah 30. Sehingga 20 ditambah 30 adalah 50. 50 dikali setengah, 1 kali 50, 50. 50 dibagi 2 adalah 25. Maka kamu dapat menggunakan cara yang seperti ini atau cara yang di atas, hasilnya pun akan sama. Mudah kan? Untuk materi yang terakhir kita akan membahas mengenai modus. Modus di dalam statistik artinya adalah angka atau data yang paling banyak muncul. Contohnya misalkan kita di sini punya data 20, 15, 10, 25, 20, 30, 35, 15, 20. Lebih mudah kita sebaiknya mendata masing-masing angka. 10 itu muncul 1 kali. Kemudian 15 juga muncul, ada berapa? Kita hitung 1 dan 2. Jadi ada 2 kali muncul. 20 di sini muncul sebanyak 3 kali. 1, 2,
3. Kemudian 25 hanya satu kali muncul. 31, begitu juga dengan angka 35. Sehingga dari urutan yang sudah kita buat, terlihat bahwa 20 adalah angka yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 3 kali, sehingga modusnya adalah 3. Mudah kan? Mudah-mudahan dengan adanya video ini lebih mempermudah anak-anak untuk memahami materi khususnya mengenai statistik. Terima kasih.